Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun wa hal karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azzana jabal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi ibadi khairan basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atha bil haqqi basira wa nadhira wa da'iya bil haqqi bi izni wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Id rahimakumullah. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha agung, maha esa, maha berkuasa. Tiada sekutu baginya. Engkaulah ya Allah, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Zat yang maha lembut, maha penyantun, dan maha penutupi segala dosa kesalahan hamba-hambanya. Engkaulah ya Allah, Zat yang maha terpuji dari segala sesuatu, yang maha menghidupkan dan mematikan, maha memberi rezeki dan menentukan takdir, bahagia dan celakanya bagi setiap makhluk yang ada. Meskipun orang-orang kafir, orang munafik dan orang musyrik sangat membencinya. Oleh sebab itu, dari atas mimbar yang mulia ini selaku khatib diwasiatkan khusus kepada pribadi saya sendiri dan kepada para jemaah sekalian, marilah kita semua untuk lebih benar-benar meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah, melebihi iman dan ketakwaan di masa yang telah lalu, sebagai tanda kita bersyukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang sangat banyak dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa diberikan oleh Allah SWT kehadirat Rasulnya, junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarga, sahabat, zuriat dan seluruh pengikutnya yang beriman bertakwa hingga hari berbangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Id rahimakumullah. Bila sudah tiba hari raya Idul Adha seperti hari ini, maka yang teringat di benak kita adalah kisah mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang tokoh yang memiliki akidah keimanan ketakwaan luar biasa, tanpa takut kepada makhluk, tidak takut kepada sesuatu apapun dan siapapun, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Rabbul Alamin menghabarkan tentang kelebihan keimanan Ibrahim alaihissalam dengan berfirman, wa ma ahsanu dinan mimman asrawazu lillah wa huwa muslim wattabi millata Ibrahim hanifan wattakhadha Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya sebulat-bulat kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang hanif, agama yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim Khalilullah, sahabat karibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nisa 1:20. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Maka diriwayatkan ketika hari raya akbar itu, hari raya Idul Adha, orang-orang tengah ramai menafkahkan harta bendanya di jalan Allah, dan setiap orang masing-masing berkurban 1 ekor ternak saja. Lalu Ibrahim alaihissalam datang membawa 1000 ekor kambing. Lalu hewan itu disembelih semuanya dan dagingnya dibagikan ke seluruh fakir miskin, kaum du'afa, orang-orang terlantar di kota Babylon Irak, di mana Ibrahim alaihissalam bertempat tinggal. Dan Ibrahim alaihissalam sendiri yang turun langsung ke lapangan membagikan daging 100.000 ekor kambing itu.
Lalu Ibrahim alaihissalam masih belum puas. Beliau lagi dengan berkurban 300 ekor kerbau. Semua disembelih dan dagingnya dibagikan kepada kaum fakir, miskin, kaum duafa di kota Biblia, di negara Irak sekarang ini. Rupanya Nabiullah Ibrahim masih belum puas juga atas kurbannya yang sudah berjumlah 300 ekor ternak kambing dan kerbau itu. Selanjutnya Ibrahim menggiring lagi 100 ekor unta yang sehat gemuk disembelih dan dagingnya dibagikan ke seluruh penduduk kota Biblia di mana Ibrahim bertempat tinggal. Dan setelah usai Ibrahim alaihissalam melaksanakan kurban ternaknya sebanyak 1.004 ekor ternak itu, Ibrahim menyendiri bertabkur, berdoa, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, seraya berucap dengan nada dan jelas dan diselingi isak tangisnya yang lirih sebagai tanda bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat merindukan maghfirah, ridha, mahabbah, karamah, kasih sayang Allah Ta'ala. Lalu Ibrahim berkata-kata dalam doanya yang maksudnya, ya Allah, Engkau maha tahu, hamba ini sudah tua, tidak punya anak. Apapun Engkau perintahkan, hamba rela dan tulus ikhlas menjalankannya demi iman dan cinta hamba yang suci kepada Engkau. Dan apalah artinya hamba berkurban 1.400 ekor ternak ini bila dibanding besarnya rahmat, nikmat, karunia, kasih sayang yang telah Kau limpahkan kepada hamba. Selanjutnya Ibrahim berdoa lagi yang arti, ya Allah, demi keagungan kebesaran Engkau, meskipun Engkau karuniai hamba ini seorang anak lelaki, akan hamba kurbankan untuk Engkau apabila itu Engkau perintahkan. Maka doa Ibrahim itu diabadikan Allah dalam surah As-Saffat ayat 100 berbunyi, Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak termasuk orang-orang yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Rupanya alhamdulillah wa syukurillah bahwa doa munajat Nabiullah Ibrahim AS itu untuk dikarunia seorang yang soleh diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelanjutan ayat As-Saffat 1:1 Allah berfirman, Fabasyirna bi ghulamin halim. Maka kami beri dia Ibrahim kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Selanjutnya As-Saffat 1 Allah berfirman, Falamma balagha masaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbuka. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sangat berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Panjur maza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Qala, anak itu menjawab, ya abid al-matu baru satajuni insyaallah nasolihin. Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian ayat 103 berbunyi, falamma aslama wa tahul istabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyata kesabaran kedua. Lalu mulailah pedang tajam ditorehkan oleh Ibrahim di leher putranya Ismail. Tetapi pedang itu sama sekali tidak berfungsi. Maka terjadilah dialog antara anak dan ayah yang artinya, Ismail berkata, hai ayahku, kekuatanmu sudah melemah disebabkan cintamu padaku. Ibrahim alaihissalam menjawab, tidak anakku, tidak. Dan Ibrahim makin sekuat tenaga menorehkan pedang tajam ke leher Ismail. Tetapi pedang tetap tidak berfungsi. Ismail berkata lagi, terus ayah, terus lakukan, jangan engkau lemah demi perintah Allah. Ibrahim menjawab, tidak anakku, tidak. Ibrahim tetap menorehkan pedang di leher anaknya Ismail, namun pedang sama sekali tidak berfungsi. Lalu Ibrahim alaihissalam mencoba pedangnya ke sebuah batu. Ketika pedang itu diayunkan ke batu, seketika itu juga batu terbelah dua. Lalu Ibrahim berkata kepada pedangnya, wahai pedang, kamu dapat memotong batu, tetapi mengapa kamu tidak dapat memotong daging? Dengan izin kuasa Allah, pedang menjawab, wahai Ibrahim, engkau menyuruhku memotong daging anakmu,
sedang Allah Rabbul Alamin melarangku. Bagaimana aku dapat mematuhi perintahmu dan melanggar perintah Allah Tuhanku? Maka Allah berfirman kepada Ibrahim, wa nadayyu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dan kami panggil dia Ibrahim, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa qadainahu bizin azim, dan kami tebus anak itu dengan mengganti seekor sembihan yang sangat besar. Asy-Syaffat 107. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah iman ketakwaan Nabiullah Ibrahim, sangat-sangat luar biasa. Dan jiwa Ibrahim AS sungguh sangat-sangat taat, takwa, dan sangat hanya mencintai Allah Tuhannya Rabbul Alamin. Dan Ibrahim AS rela mengorbankan segenap harta bendanya untuk Allah. Dan bahkan Ibrahim rela mengorbankan anaknya satu-satunya yang sekian lama didambakannya, Ismail alaihissalam, demi mentaati perintah Allah. Sehingga demikian Al-Quran, Allah berfirman tentang kelebihan kehidupan Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan memiliki agama yang hanif, yang suci murni. Dan sekali-kali Ibrahim bukanlah termasuk orang yang syirik dalam surah Allah An-Nahl 110. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, artinya keyakinan keimanan Ibrahim adalah sangat-sangat patuh dan taat kepada Allah. Di mata, hati, jiwa, ruhani Ibrahim tidak lengket kepada dunia dan isinya. Sebab di masa itu satu hewan ternak onta adalah sama kita memiliki satu buah truk zaman sekarang. Tetapi dunia dan harta benda dimiliki Ibrahim itu adalah hanya sebagai wasilah, jalan lebih takarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah semata. Sebab apalah artinya banyak harta benda bila mana di akhirat kita masuk neraka? Dan apalah artinya banyak anak keluarga bila anak keluarga hanyalah jalan penghalang beribadah kepada Allah. Watuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Al-Fajr 20. Hadirin, nah oleh sebab itu hari raya Idul Adha ini adalah momen terbaik. Mari kita ikuti iman ketakwaan dimiliki ayah kita terdahulu, yaitu Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim rela mengorbankan harta berupa ternak sebanyak 1.400 ekor semata-mata lillahi ta'ala, untuk Allah SWT. Namun wajib diingat, apakah kita berkurban hewan sembelihan untuk sesama, berkorban memberikan sembako kepada fakir miskin, berkorban membantu sebab apapun dibutuhkan warga masyarakat, atau kita ikut terlibat membantu pembangunan fisik, membangun masjid, musalla, gedung sekolah, membangun jalanan dan sebagainya. Semua itu tidak akan sampai di sisi Allah jika bantuan tidak didasari dengan iman ketakwaan semata-mata lillahi ta'ala, yakni untuk Allah. Sebab Allah berfirman, lan yanalullah lahumuha wa la yumuha walakin yanallahu taqwa minkum kajal kasahara lakum tukabbirullah ala ma namakum wa basyiril muslimin. Daging onta dan darahnya, termasuk daging kerbau, sapi, kambing, sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menentukan untuk kamu, supaya mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan beritakanlah kabar gembira bagi orang yang berbuat baik. Al-Has 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Terakhir, kurban adalah takarrub, yakni orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban sebagai alat untuk memberikan diri kepada Allah, sehingga Allah ridha mencintai orang-orang berkurban. Namun wajib diingat, siapa yang mampu tetapi tidak mau berkurban hewan ternak, maka Rasulullah bersabda, man wajada sata falam yusik wala yaqrabuna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan, dia cukup dana untuk membeli hewan kurban tetapi tidak mau berkorban, jangan dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu marilah kita berlomba untuk menabung berbagai amal ibadah untuk negeri akhirat. Jangan sampai kita tertipu oleh godaan dunia dan isinya,
Semoga rahmat, maghfirah, ridha Allah tercurah kepada kita semua, kepada kedua orang tua kita dan ahli keluarga kita, sehingga keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar innaka ni'asahuwal abtar. Ya Allah wa iyyakum al-fajr wa akhira wa iyyakum ibadi salihin wa rabbika wa anta khairur rahimin.